Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke, di video kali ini aku nggak akan bikin tutorial dulu karena aku mau masuk ke segmen JAP. Jadi audience podcast ya, bukan Japan's Adult Video. Nah, di podcast kali ini aku mau ngebahas soal dilema-dilema kalian, khususnya nih mahasiswa-mahasiswa SMK yang baru lulus atau mau lulus. Dan kebanyakan mungkin penonton dari aku tuh ketika aku lihat umur-umur sekarang itu masih umur belasan tahun ya, masih 14, 16, bahkan ya mau menuju ke apa ya, kelulusan SMA, pokoknya tingkat-tingkat SMA atau SMK ya, karena mungkin kebanyakan wibu atau kebanyakan di Jepangan. Nah, di podcast kali ini aku mau ngebahas dilema yang sering kalian tanyakan, yaitu mending kerja, kuliah, atau usaha. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ragu mending pilih kerja, kuliah, atau usaha, kita nggak boleh ngambil langkah terburu-buru, teman-teman. Jadi sebelum kalian ngambil keputusan itu, kalian harus tahu dulu kemampuan kalian tuh ada di mana sih. Nah, misalnya ketika saya lulus kuliah atau setelah lulus SMK, karena saya ngambil jurusan DKV atau multimedia, saya memiliki skill, yaitu skill editing. Editing yang saya kuasai adalah Photoshop dan juga CorelDRAW. Nah, di dua software itu ternyata banyak banget kegunaannya, seperti menjadi ilustrator, menjadi anak-anak setting atau desain, dan ternyata itu menjurusnya ke percetakan, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman baru lulus SMK, terus kalian bingung nih mau usaha seperti Chenko Takahiro, tapi aku nggak punya basic atau nggak punya skill. Nah, kalian harus cari dulu basic atau skillnya. Terus kalau misalnya kalian pengen usaha, nah ini jangan terburu-buru. Jangan sampai kalian ngandelin hasil orang tua. Misalnya, aku pengen usaha ini karena aku udah tahu caranya seperti apa, modalnya segimana, dan ya pokoknya udah tahu, tinggal kalian butuh modal untuk usaha. Nah, saya saranin kalian jangan terburu-buru untuk usaha seperti itu. Jadi pengalaman yang paling bagus itu adalah pengalaman dari diri sendiri. Misalnya dengan kalian gagal, kalian itu ternyata udah satu langkah mau menuju sukses menurut aku. Kenapa? Karena orang sukses itu tidak mungkin dia tidak pernah gagal. Seperti saya juga sering usaha waktu itu, usaha konter, terus usaha apalagi ya, saya hampir banyak juga sih. Cuman yang bertahan sampai sekarang ya alhamdulillah percetakan, dan nggak menutup kemungkinan juga percetakan saya itu bisa aja beberapa tahun ke depan atau tahun depan bisa down atau bangkrut, dan saya ditakdirkan oleh Allah untuk usaha lain atau menjadi karyawan lagi di orang lain. Itu nggak menutup kemungkinan ya, karena yang maha mengatur rezeki dan membolak-balikan kita ada di atas atau di bawah itu kan hanya Allah aja ya. Nah, kita sebagai manusia itu cuman menjalankan saja sebaik mungkin. Nah, di podcast kali ini, buat teman-teman yang masih bingung nih, pertama, ini hanya saran dari saya aja ya. Kalau misalnya kalian lulus SMA, terus keluarga kalian menginginkan kalian untuk kuliah, kuliah aja menurut aku. Kenapa? Dengan kalian mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kalian dapat lingkungan yang lebih luas, pertama. Yang kedua, kalian akan mendapat relasi lebih banyak, teman-teman. Misalnya kalian kuliah di fakultas negeri atau pokoknya yang banyak relasinya kayak gitu tuh, dari mulai teman-teman, dari mulai apalagi kenal sama senat-senat atau dosen. Nah, itu menurut aku bisa jadi peluang kalian untuk nanti kalian bisa berbisnis kalau misalnya kalian lanjut ke jenjang kuliah. Itu seperti itu. Tapi jangan memaksakan. Kalau misalnya kalian emang udah nggak mau belajar lagi, oke, kita pilih langkah kedua. Langkah kedua, kalian bisa mulai kerja dulu, jangan dulu mulai usaha. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian langsung buka usaha, kalian tidak akan pernah merasakan apa yang namanya jadi karyawan. Atau kalian tidak akan pernah merasakan gimana sih susahnya jadi karyawan, dan nggak akan semena-mena kalian tuh ketika punya karyawan tuh langsung main hantem-hantem aja gitu. Nah, dengan kalian bekerja, kalian akan mendapatkan satu pengalaman yang sangat berharga yang aku alamin. Ketika kalian bekerja, kalian tahu gimana rasanya dimarahin. Kalian tahu rasanya bertanggung jawab. Kalian tahu rasanya disiplin dalam bekerja. Nah, itu poin pertama sebelum kalian memulai usaha. Jadi ketika kalian lulus kuliah, jangan lalu langsung berpikiran, aduh aku pengen usaha. Nah, itu kata aku, menurut aku statement yang bukan salah, belum cukup atau belum baik menurut aku. Karena kalian belum punya pengalaman. Walaupun anak-anak SMK nih biasanya mendapatkan pengalaman apa ya, kayak magang tuh 2 bulan, dan saya yakin dalam magang itu kebanyakan tuh kalian gak fokus pada satu bidang. Misalnya aku waktu itu
magang di Festival Citylink. Itu tempat apa ya, kayak mall gitu, dan aku disimpan di bagian VM, virtual merchandise. Jadi di mana aku membuat percetakan seperti pamflet, flyer, brosur, katalog. Nah, itu aku yang ngerjain dari menggunakan CorelDRAW sampai Photoshop, dan aku yang ngatur-ngatur segala macam template-nya mau taruh di mana, dan itu ketika aku masuk tuh dites dulu ternyata, dan ya alhamdulillah kepake aku magang di sana. Malahan ketika aku PKL di sana itu, pas aku mau lulus itu aku mau dikontrak gitu. Aku kan waktu itu PKL kelas 2 SMK ya. Nah, si pihak HRD-nya bilang kalau kamu lulus jangan kemana-mana, langsung ke sini aja. Kayak gitu tawarannya, dan aku waktu itu masih nyimpen kontaknya, dan ya aku namanya juga anak muda pasti pengen cari-cari pengalaman dan juga pengen cari di tempat lain. Walaupun ya gajinya lumayan, cuman aku kalau misalnya di tempat itu terus skill aku nggak akan bertambah. Nah, itu prinsip aku. Tapi kalau teman-teman beda-beda mungkin prinsipnya ya, karena tiap orang tuh beda pemikiran dan beda pemahaman. Misalnya seperti ini kalau kita lulus kita ingin bekerja, kuliah atau usaha. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang poin yang lebih penting itu ketika kita PKL, kita tuh dapat nggak sih ilmu di tempat itu? Karena nggak jarang teman-teman aku yang PKL di kantor-kantor besar, mereka tuh hanya disuruh jadi tukang fotokopi, terus tukang nganterin kopi, tukang nganterin surat, tukang benerin nge-filing, nyusun file kayak gitu, berkas. Dan ketika aku tanya, ternyata mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, walaupun mereka kerja magang di tempat yang besar. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin memulai usaha, kalian harus tahu dulu gimana sih rasanya jadi karyawan. Kalau misalnya kalian ingin merasakan nanti punya karyawan, tapi kalau misalnya kalian pengen usaha dengan skala kecil tuh misalnya kalian hanya usaha dengan ya kalian sendiri aja gitu, nggak pengen punya karyawan segala macam. Nah, kayak gitu itu ya mungkin ya sok-sok aja gitu, fair-fair aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin usaha dengan skala yang besar, ya contohnya usaha aku yang sekarang sedang aku rintis. Alhamdulillah sekarang kan aku punya 13 karyawan, dan itu pun aku udah ngajarin ke mereka gimana sih aku waktu dulu kerja. Nah, jadi manfaat kalian kerja dulu sebelum usaha, kalian akan merasa apa yang kalian pernah rasakan di saat kalian menjadi karyawan, yang tidak enaknya kalian tidak akan keluarkan kepada, atau tidak akan kalian lakukan kepada karyawan kalian seandainya kalian udah memiliki karyawan. Nah, itu poin yang paling penting menurut aku. Kenapa? Karena ketika aku jadi karyawan, aku tahu rasanya dibentak, digoblok-goblok, di anjing-anjing, di sial. Oh, pokoknya lu kerjanya nggak bener, lu mau makan gaji buta segala macam. Wah, itu udah pasti buat aku yang baperan ini sakit hati gitu ya. Aduh, aku berharap, aduh ya Allah, sakit banget gitu kan. Kalau aku nggak butuh, aku pasti resign di tempat ini. Cuman karena aku butuh untuk biaya kuliah, akhirnya aku bertahan terus sampai aku lulus kuliah, dan aku pasti resign di sana dengan PD-nya aku punya gelar nih. Gelar aku D3 atau sarjana segala macam, karena aku udah punya gelar, dan aku berharap aku bisa kerja di tempat yang lebih layak seperti itu. Tapi nihil atau naas ya di zaman sekarang itu, sarjana atau D3 itu ya kurang dihargain, karena biasanya permainan orang dalam untuk di beberapa perusahaan. Cuman saya nggak menyalahkan perusahaannya atau menyalahkan HRD segala macam. Ini hanya beberapa curhatan dari beberapa teman-teman aku yang aku rasain. Malahan ketika teman aku yang seangkatan sarjana malah bilang ke aku gajinya cuma 1,5, 1,7, bilang urang mah eleh ku gajina kamu oge, ku gaji karyawan kamu juga, karyawan kamu udah segini gajinya segini. Aku bilang ya karena aku sama-sama mereka udah dari lama gitu kan, jadi aku ngegaji kalian tuh step by step, sedikit-sedikit gitu. Nah, dengan kalian tahu, dengan kalian pernah jadi karyawan, seenggaknya kalian tuh bisa meminimalisir gimana sih memperlakukan karyawan yang baik itu. Nah, jadi jangan sampai ketika kalian mau usaha, terus kalian tuh dikit-dikit kesel sama karyawan tuh main, emosi segala macam. Pastikan yang pertama, karyawan kalian itu nggak akan betah, teman-teman. Nggak akan betah kerja di kalian. Segimanapun kalian gaji atau segala macam, cuman hati orang-orang tuh beda-beda gitu kan. Kecuali kalau misalnya emang orang itu benar-benar butuh banget kerja. Tapi kan kita nggak bisa menilai orang itu benar-benar butuh atau enggak kan. Seperti itu. Nah, jadi menurut aku kalau kalian mau usaha, kalian harus tahu dulu dunia kerja, seperti itu. Itu yang poin pertama yang aku cantumin sekarang. Yang kedua,
ketika kalian lulus SMK, lebih baik kerja aja atau mending kuliah gitu kan. Atau mending wirausaha. Nah, saran saya ketika kalian kerja, kenapa kalian nggak sambil usaha gitu? Kita barengin aja. Asal kalian bisa menyempatkan waktu untuk berwirausaha dan juga kerja di tempat lain. Seperti itu. Misalnya waktu itu saya kan jualan di tempat aksesoris handphone kan. Kayak gitu. Dan aku menyempatin juga untuk ngelola usaha. Dan usaha aku dulunya juga jualan handphone kayak gitu. Aku karena udah tahu supplier tempat jual-jual grosir-grosiran kayak gitu, aku akhirnya buka toko. Ternyata ya cuman bertahan setahun dan aku coba urus kesana kesini dan mungkin belum rezekinya, tapi aku bisa ngatur kerjaan aku jalan, usaha aku juga jalan. Dan aku punya karyawan cuman bertahan 1 tahun. Setelah setahun itu karena saya nggak jujur, akhirnya usaha saya ambruk dan di sana bingung gitu nggak barang gimana kan. Cuman ya itu saran aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau usaha seperti percetakan Takahiro Shoppu, aku kan udah ngasih banyak tutorial, jual bahan-bahannya. Kalau kalian masih kuliah atau kerja, ini bisa kalian lakukan juga teman-teman sebenarnya. Iya, sebenarnya kalian bisa lakukan juga usaha ini. Karena dengan kalian usaha seperti ini nggak akan banyak menyita waktu. Kecuali kalian harus ngurus online shop dengan sebegitu ramainya dan kalian akan butuh admin. Nah, gimana sih cara memperlakukan karyawan dengan baik itu? Dengan satu, caranya kalian harus mengetahui dulu atau kalian pernah mengalami menjadi karyawan tentunya. Nggak akan mungkin kalian langsung tiba-tiba jadi bos gitu kan. Bisa aja. Misalnya kalian memegang saham dari orang-orang kaya. Itu bisa aja, nggak akan ada yang mungkin. Cuman kalian punya tidak attitude atau etika memperlakukan karyawan dengan baik. Seperti itu. Kalau kalian misalnya belajar Islam dengan tentang bab dagang, kalian akan diajari di babnya itu tentang berjualan dengan baik, misalnya jangan mencurangi timbangan walaupun beberapa gram, tapi kan di online ya ada beberapa gram yang harus kita naikin sedikit. Itu mungkin menjadi maklumat juga untuk kita. Ya ini balik lagi ke teman-teman nih. Aku cuma ngasih saran di sini aja ya. Ngasih saran aku, kalian kalau mau lulus sekolah atau lulus kuliah, kalian mending kerja atau usaha. Nah, aku nyaranin kalian itu dua itu mending kerja dulu sebelum usaha, atau kalian bisa langsung usaha tapi berskala kecil dulu kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang merasa bingung, mungkin kita bisa sharing. Nah, itu cuman pendapat aku aja nih tentang enaknya kerja dulu atau kuliah atau usaha. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain, silakan di kolom komentar. Karena aku bukan orang yang pintar ngomong, aku bukan juga seorang influencer yang bisa ngasih kalian masukan dengan benar dan baik. Aku juga manusia, tempatnya khilaf. Jika aku ada salah, mohon dimaafkan. Nah, oke, kita masuk ke intinya dari pembicaraan tadi. Jadi Kak Chenko, sebenarnya setelah lulus kuliah atau sekolah itu, kita tuh mending milih apa sih? Kuliah, kerja, atau usaha? Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya tabungan sendiri, it's okay kalian mau usaha aja gitu. Aku kan juga menyediakan, nih kalau mau usaha bikin stiker, bikin name tag segala macam kan itu modalnya juga murah. Nah, itu bisa jadi usaha sampingan kalian. Itu udah termasuk usaha juga kan, walaupun usaha kalian tuh belum dalam skala besar. Yang penting kalian udah punya usaha dulu. Punya usaha, punya kepercayaan untuk naikin rating toko atau naikin kepercayaan pembeli, dan kalian punya kayak punya langgan dulu segala macam, dan orang-orang tahu dulu kalau kalian tuh usaha gitu. Seperti yang saya lakukan ketika saya resign di tempat kerja. Saya menjual dulu stiker. Yang penting orang lain tahu aku jualan stiker. Lalu aku jualan pin. Lalu aku jualan ganci akrilik. Akhirnya semua orang yang ada di timeline aku atau di teman-teman sosial media aku tahu kalau aku tuh jualan ini, model percetakan kayak gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman udah punya modal, atau kalian yang masih sekolah mau langsung coba usaha sambil sekolah, dan kalian tuh udah misalnya udah nggak bisa ngehasilin, itu kan sangat bagus banget menurut aku. Kalian udah nggak nyusahin orang tua kalian udah bisa dapat uang jajan sendiri, kalian udah bisa beli apapun yang kalian inginkan dengan penghasilan kalian sendiri. Bukankah itu sesuatu yang bagus gitu kan? Itu adalah langkah kecil untuk kalian memulai langkah yang besar gitu. Awal yang kecil dulu sebelum kalian menuju sesuatu yang besar. Dimulai dari yang kecil dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan usaha kayak gitu, kalian gak akan pernah malu, aduh aku bikin apa lagi, aku mau nawarin apa lagi. Nah, itu kalian tuh udah ngedobrak kayak dinding itu yang ngebatasin orang-orang buat berjualan. Karena buat berjualan itu teman-teman itu perlu kayak rasa percaya diri yang tinggi banget gitu, pede yang sangat-sangat tinggi banget. Misalnya nih,
Ketika aku jualan kayak percetakan kayak gitu, yang lain tuh udah jualan juga gitu kan ternyata, dan mereka tuh punya mesin besar segala macam, percetakan mereka besar. Tapi kan ketika aku yakin dan aku pede dengan aku yakinin usaha rezeki mah di mana gitu kan, aku posting segala macam, tapi karena mungkin rezekinya ada aja yang nyangkut gitu, ada yang pesen nah kayak gitu. Gak ada bedanya dengan kalian menjual harga murah dan harga tinggi. Yang tinggi juga pasti ada yang beli gitu, yang murah ada yang beli, pasti itu ada rezekinya masing-masing gitu kan. Jadi nggak usah takut aku mau jual percetakan tapi Takahiro Shoppo jualnya murah. Aku bingung gimana ya, aku jadi kayak percuma gitu usaha tuh. Lah emang saingan tuh Takahiro Shoppo doang kan, aku yang ngasih ilmu, so kalian jual juga. Kalau misalnya kalian mau samain harganya dengan aku, it's okay, kita bertarung di lapangan gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ngejual harga lebih tinggi dari aku, ya udah berarti aku akuin kalau kalian tuh bisa kerja sama dengan aku gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut saingan sama aku, saingan sama pasar yang lain juga. Pokoknya rezeki itu insya Allah masing-masing ada aja. Jadi kayak gitu aja untuk inti pembahasan seperti ini. Kalian bisa pilihkan sendiri, kalian udah dewasa, udah bisa berpikir, udah bisa nentuin mana yang baik dan mana yang buruk. Kalian juga udah bisa memulai langkah kalian sendiri, mau pilih usaha, mau pilih bekerja. It's okay, saya hanya memberikan pengetahuan apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan sekarang gitu. Jadi itu pilihan kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Jika kalian merasa aku banyak salahnya, tolong dikritik di kolom komentar. Aku sangat senang sekali jika kalian memberikan aku masukan. Tapi ketika kalian bisa menerima apa yang aku berikan, aku alhamdulillah banget, berarti ilmu yang aku sampaikan itu berguna sekali. Nah kalau misalnya teman-teman ada juga yang bingung, mungkin bisa teman-teman DM ke aku walaupun lama ngebalasnya. Tapi insya Allah kalau aku sempat, aku baca satu-satu dan aku balas DM-nya. Kayak gitu aja mungkin di podcast kali ini, dan aku akan bikin sesi misalnya seminggu sekali kita ada jadwal untuk podcast sharing aja. Aku bilang seperti ini berdasarkan pengalaman. Jadi ketika kalian ada masukan seperti misalnya nanya-nanya omsetnya Cenko tuh keren banget, aku pengen bisa kayak Cenko Takahiro, karyawannya banyak, terus memperlakukan karyawan seperti apa. Nah misalnya aku memberikan contoh aja apa yang aku rasakan dan apa yang aku alamin. Jadi nggak semata-mata aku ngomong ini aku nggak pernah ngelakuin gitu. Aku ngomong seperti ini karena aku punya pengalamannya, dan aku ingin memberikan ke teman-teman pengalaman apa yang aku dapatkan selama aku berwirausaha atau selama aku selama aku hidup ini gitu. Yang penting pengalaman yang aku berikan itu semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau usaha, yang masih kuliah, yang masih sekolah tetap semangat aja jalanin kuliah sama sekolahnya. Yang udah berwirausaha semoga usahanya makin lancar, makin termotivasi juga dengan video-video saya selanjutnya, atau makin maju juga usahanya. Kayak gitu aja deh, mohon maaf selebihnya. Saya Cenko Takahiro pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.